FLS yang berada di rumah. Berikut, mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Maurole dengan materi yang bertemakan perda yang berkaitan dengan pendidikan. Kepada Bapak Camat, kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Marole beserta jajaran pendidik, anak-anak sekolah yang saya banggakan. Saya nama Paulus Alexius Nggarang SOS selaku Camat Marole terhitung 15 Februari sampai dengan sekarang. Saya dari lembaga pendidikan ini memberikan tugas untuk menyampaikan berkaitan dengan perda pendidikan. Tapi saya rubah, saya mengambil tema kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selaku kerangka hukum, yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada di pembukaan alinea keempat dan batang tubuh pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang 45. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2024 dan juga Peraturan Daerah Kabupaten ND tentang RPJMD Kabupaten ND tahun 2019-2024. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 mengamanatkan pada pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Saya hanya mengambil mencerdaskan kehidupan bangsa berkaitan dengan tema. Terus yang kedua, Undang-Undang 45 mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dengan undang-undang. Maka lahirlah namanya Undang-Undang tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terus sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga dilakukan pendidikan secara yang terencana, terarah, dan berkesinambungan. Jadi pendidikan itu harus terencana, terarah, dan berkesinambungan. Tidak bisa tanpa perencanaan langsung. Ini tidak bisa, ini harus secara terencana. Dalam undang-undang tentang Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, keprihatinan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari sini siswa dituntut untuk aktif mengembangkan potensi dirinya. Guru hanya mendukung, hanya mendorong. Begitupun masyarakat dan orang tua. Jadi harus dari diri sendiri. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sehingga dengan demikian, namanya pendidikan itu tidak bisa statis, dia harus
dinamis, bisa mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Contoh seperti sekarang di zaman pandemi ini, tidak selamanya guru hanya mengajar. Sekarang pakai Zoom meeting lah, pakai daring, apa segala macam, seperti itu. Dengan demikian, untuk tercapai apa yang disampaikan tersebut di atas, maka perlu keterlibatan semua pihak. Siapa-siapa yang terlibat? Ada masyarakat, ada orang tua dan pemerintah. Masyarakat, orang tua, dan pemerintah mempunyai hak dan kewajiban dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Apa hak dan kewajiban mereka? Yang pertama, masyarakat berhak dan berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Saya ambil contoh dalam proses perencanaan, masyarakat diikutsertakan untuk menyusun perencanaan di bidang pendidikan. Sehingga lahirlah apa yang dikatakan sekarang musyawarah perencanaan. Ada musyawarah dusun, musdus, ada musyawarah desa yang diikut dengan musrenbang des, musyawarah perencanaan desa, terus dilanjutkan dengan musrenbang cam, kabupaten, provinsi, dan juga musrenbang nas. Di sini masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam proses perencanaan di bidang pendidikan. Dan khusus kita di Kabupaten Ende, lewat dana Pides Pikir, ada 5 bidang yang harus dibahas dalam proses perencanaan itu. Yaitu ada 3 bidang prioritas, yaitu pendidikan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terus 2 bidang penunjang, yaitu sarana prasarana, dan juga hukum HAM dan penata birokrasi. Di samping hak masyarakat, juga masyarakat punya kewajiban, yaitu masyarakat wajib memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan dari masyarakat, maka mutu atau keberhasilan suatu pendidikan ya belum tentu. Sehingga di sini masyarakat juga dituntut untuk memberikan dukungan kepada bidang pendidikan ini, sehingga dengan demikian harapannya pendidikan yang dihasilkan adalah pendidikan yang berkualitas. Di samping itu orang tua berhak berperan serta dalam memilih pendidikan dan memperoleh informasi tentang pendidikan. Orang tua juga wajib memberikan pendidikan dasar kepada anak-anaknya. Ini wajib, jadi tidak ada yang tidak boleh mengikuti pendidikan sampai dengan selesai pendidikan menengahnya itu. Terus pemerintah, apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku. Dan di sini pemerintah diberikan hak untuk mengarahkan supaya pendidikan jangan sampai keluar dari regulasi yang dibuat. Terus pemerintah dan pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Jadi ini kewajiban pemerintah yang memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Yang kedua, wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara usia 7-15 tahun. Dengan demikian, dalam RPJMD, baik RPJMD Provinsi NTT maupun Kabupaten NTT, menetapkan 3 bidang prioritas pembangunan selama 5 tahun 2019-2024, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi. Dan khusus di bidang pendidikan, pemerintah daerah menganggarkan biaya di bidang pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bayangkan 20%, itu luar biasa. Sebenarnya bidang lain hanya ada yang 10, ada yang 15%, seperti itu. Sementara program lainnya hanya sebagai penunjang. Bagaimana dengan peserta didik atau siswa? Apa hak dan kewajibannya? Hak peserta didik, yang pertama, mendapatkan pendidikan agama dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik
yang seagama. Sehingga di beberapa sekolah, kalau di sana ada yang agama Islam, guru agama Islam ada, hanya kita di Kabupaten Ende kesulitan di guru agama Hindu. Hindu Buddha itu kita punya kesulitan, sementara agama yang lain gurunya cukup, agama Protestan, Islam dengan Katolik. Terus hak yang kedua dari peserta didik, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Jadi ada anak-anak kita, anak-anak sekolah yang sekolahnya di sekolah umum, ada yang di sekolah-sekolah kejuruan, itu karena sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak bisa kita paksa. Sesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sehingga ada STM, SMK 1 itu ada yang di SEMEA dengan berbagai jurusannya, apa segala macam. Ada juga sekolah-sekolah kejuruan lain-lainnya. Terus hak yang ketiga dari peserta didik, yaitu beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Terus yang keempat, mendapat biaya pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai. Sehingga di beberapa sekolah, kami biasa menandatangani surat keterangan tidak mampu dari orang tua. Dari desa, dikeluarkan dari desa, bahwa menyatakan bahwa orang tua tidak mampu membiayai anak sekolah. Dan itu diterima di sekolah dan dia bebas biaya. Terus peserta didik juga mempunyai hak untuk pindah ke program pendidikan pada jalur satuan pendidikan yang setara. Misalnya pindah dari SMA Morole mungkin ke SMA Welamosa atau ke SMA di Ende. Itu haknya anak-anak didik. Terus yang keenam, peserta didik juga berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Jadi sini dijelaskan kecepatan belajar dari masing-masing. Kan di beberapa sekolah ada sekolah yang hanya 2,5 tahun sudah selesai SMA, ada yang 2 tahun sudah selesai SMA. Nah, untuk kita di Ende baru di SMA Suradikara kalau saya tidak salah. SMA Suradikara. Di beberapa sekolah lain juga masih mencoba seperti itu. Dan diberi kesempatan sesuai dengan kemampuan dari siswa itu sendiri. Di samping itu, peserta didik juga mempunyai kewajiban, yaitu wajib menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Jadi, bukan ikut maunya kita, ikut norma-norma yang ada. Berbuatlah yang terbaik, berbuat sebagaimana kita ini sebagai seorang pelajar. Namanya pelajar tidak sama dengan orang-orang yang tidak ini. Jadi harus menjaga norma-norma pendidikan. Terus kewajiban peserta didik yang kedua yaitu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang disampaikan tadi, yang orang tua tidak mampu dan segala macamnya. Sementara kita yang lain ya wajib ikut serta untuk menanggung biaya pendidikan. Supaya pendidikan namanya sekolah tidak ada yang tidak mahal, mahal. Semuanya mahal. Saya rasa itu berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh guru untuk saya bisa berikan di sini. Mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang dan juga saya menyampaikan maaf karena kita tidak bisa tanya jawab karena memang sistemnya kita ini sistemnya daring. Terus saya ada menyampaikan beberapa tugas. Yang pertama, kalau boleh tugas ini dibagikan per kelompok, ya paling tidak ya 4 atau 8 kelompok begitu, tinggal dibagi. Pertanyaannya yang pertama, apakah masyarakat dan orang tua ikut terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan? Ya atau tidak? Terjelaskan peran orang tua dalam pendidikan. Jelaskan peran masyarakat dalam pendidikan. Yang keempat, sebagai seorang siswa, apa yang menjadi kewajibanmu dalam dunia pendidikan? Tolong jelaskan.
Nah, itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Bapak Ibu Guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, terima kasih kita sampaikan kepada pemateri dari Kecamatan Marole yang sudah menyampaikan materi Perda yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian ada pertanyaan yang di materi tadi, peserta MPLS bisa menjawab dengan cara mengerjakan di kertas double folio bergaris tanpa menuliskan nama. Kemudian pekerjaannya bisa dikumpulkan di sekolah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Terima kasih.